Halo saudara-saudari yang terkasih dan juga Bapak, Ibu, serta sahabat muda dimanapun kalian berada. Salam jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, dalam Renungan Harian Katolik pada hari ini, tanggal 1 Juni 2020. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dan juga hari ini kita mulai memasuki masa minggu biasa yang ke-9. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang akan kita renungkan pada hari ini yakni dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dalam bacaan Injil hari ini mau mengisahkan tentang Maria ibu Yesus yang berdiri dekat salib Yesus, dan juga tentang Yesus atau kematian Yesus dan lambung Yesus yang ditikam. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa anak Allah perlu dilahirkan dari seorang ibu yang perawan hanya untuk menderita penolakan, pengkhianatan, dan kematian yang kejam di kayu salib? Cinta Allah tidak mengenal batas. Dia mencintai umat manusia dalam cinta dan untuk cinta dan untuk dipersatukan dengan Dia dan satu sama lain dalam ikatan cinta yang tak terpatahkan. Cinta sejati mempertaruhkan segalanya dan memberikan segalanya untuk yang dicintai. Saudara-saudari yang terkasih, dengan karunia cinta dan kehidupan yang menghasilkan buah, Allah juga memberikan kebebasan dan tanggung jawab kebebasan untuk memilih mana yang baik atau yang jahat, untuk komunitas atau untuk perpecahan, untuk perdamaian atau untuk perselisihan, untuk hidup atau untuk kematian. Ketika Yesus tergantung di kayu salib di Kalvari, Dia melihat ke bawah dan melihat ibunya dan Yohanes murid yang terkasih berdiri di kaki salib. Di sini Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian kepada Yohanes Dia berkata, "Inilah ibumu." Yohanes menganggap Maria sebagai ibu rohaninya, dan Maria menganggap Yohanes sebagai putra rohaninya. Yesus mungkin menyinggung tentang permulaan penciptaan dalam Kejadian ketika Adam pertama-tama berbicara kepada Hawa sebagai perempuan. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Saudara-saudari yang terkasih, sepanjang hidup Maria tetap teguh dan setia pada panggilan dan misi yang dipercayakan Allah kepadanya sebagai ibu dari anak Allah yang mengambil daging di dalam rahimnya. Dia adalah murid Kristen pertama karena dia menerima Injil dan memberi jawaban ya atas rencana penebusan Allah. Dia mengikuti putranya sampai di kayu salib, dan dia berdoa mohon pencurahan Roh Kudus ke atas semua murid di hari raya Pentakosta yang kita rayakan kemarin hari Minggu. Dan dia adalah teladan bagi kita tentang iman dan kepatuhan, harapan dan ketukunan, dan juga tentang cinta serta kesetiaan.
Saya ingin bertanya saudara-saudari yang terkasih, apakah kita siap untuk memikul salib kita dan mengikuti Tuhan Yesus dalam jalan kasih dan pengorbanannya? Kunci apakah yang membuka kuasa kerajaan Allah dan kehidupannya yang berlimpah di dalam kehidupan pribadi kita? Iman adalah pemberian Allah yang gratis bagi semua yang menerima putranya yang tunggal, yaitu Tuhan dan penebus kita. Iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus membuka pintu bagi semua janji Allah yang menemukan penggenapannya di dalam Kristus. Dan Allah memberi kita semua rahmat dan kekuatan yang kita butuhkan, dan Dia mengharapkan kita untuk menanggapi dengan ketaatan dan kepercayaan seperti yang dirasakan dan dilakukan Bunda Maria. Ketika Allah memerintahkan, Dia juga memberikan kekuatan dan sarana untuk menanggapinya. Kita bisa menyambut anugerahnya atau melawan dan menempuh jalan kita sendiri. Sebagai pertanyaan refleksi bagi kita pada hari ini, apakah kita percaya pada janji-janji Allah dan apakah kita mau menyambut rahmat-Nya? Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita, dan selamat merayakan pesta Bunda Maria pada hari ini. Amin.